Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari COVID-19. Nah, anak-anak, sebelumnya kita telah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Masih ingat kan apa itu klasifikasi makhluk hidup? Ya, klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri makhluk hidup. Tujuan dilakukan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Baiklah anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang mikroskop. Nah, sebelumnya Ibu telah menyampaikan bahwa mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran kecil. Nah, ada makhluk hidup yang disebut dengan multiseluler dan uniseluler. Multiseluler adalah makhluk hidup yang terdiri atas banyak sel. Sedangkan uniseluler adalah makhluk hidup yang terdiri atas satu sel. Nah, makhluk hidup uniseluler ini bisa dilihat dengan bantuan mikroskop seperti yang ada di depan Ibu. Nah, yang di depan Ibu ini adalah alat yang digunakan untuk melihat benda berukuran kecil. Namanya adalah mikroskop. Nah, Ibu akan mengenalkan bagian-bagian dari mikroskop beserta fungsinya. Silakan anak-anak perhatikan dan kalian catat di buku catatan kalian ya. Ya, alat ini disebut dengan mikroskop. Fungsi mikroskop adalah untuk melihat benda yang berukuran kecil. Bagian-bagian dari mikroskop Ibu akan sebutkan satu persatu ya. Silakan perhatikan. Di bagian atas di sini ada lensa. Lensa ini disebut dengan lensa okuler. Lensa okuler ini adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat. Kemudian di sini ada tabung yang disebut dengan tabung mikroskop. Tabung mikroskop ini fungsinya adalah sebagai penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Nah, jadi di sebelah sini di bawah ini ada lensa lagi, namanya adalah lensa objektif. Nah, lensa objektif ini adalah lensa yang dekat dengan objek yang akan diamati. Nah, kemudian di bagian bawah dari tabung mikroskop terdapat pemutar. Ya, seperti ini, bisa diputar. Namanya adalah revolver. Apa namanya? Revolver ya. Nah, revolver ini fungsinya adalah untuk memutar atau mengganti lensa objektif. Ya, kita lanjutkan kembali. Kalian perhatikan, di sini ada pemutar yang bentuknya bulat, ada dua, yang besar dan yang kecil. Nah, yang besar ini disebut dengan makrometer. Nama lainnya adalah pemutar kasar. Makrometer atau pemutar kasar fungsinya adalah untuk menaik turunkan tabung mikroskop secara cepat. Contohnya seperti ini. Jadi tabung ini bisa naik dan bisa diturunkan dengan cepat dengan menggunakan makrometer atau pemutar kasar. Nah, di bawahnya ada mikrometer yang ukurannya lebih kecil atau disebut juga dengan pemutar halus. Nah, fungsi dari pemutar halus adalah untuk memperjelas bayangan benda yang kita amati. Nah, pemutar halus ini juga bisa menaikkan dan menurunkan mikroskop.
tapi secara lambat. Baik, selanjutnya di sini kalian lihat ada besi ya. Nah, besi ini disebut dengan penjepit. Jadi fungsi penjepit ini adalah agar objek yang diamati tidak mudah bergeser. Ya, selanjutnya di sini ada meja mikroskop. Meja mikroskop ini fungsinya adalah untuk meletakkan objek yang akan diamati. Di sini ada celah. Yang ini ya. Nah, di sini ada celah di dekat meja ini. Celah ini disebut dengan diafragma. Nah, diafragma ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke benda. Selanjutnya di bagian bawah yang ini, di sini terdapat cermin. Nah, cermin ini fungsinya adalah untuk memantulkan cahaya yang masuk ke diafragma. Nah, di bagian belakang ya, di sini terdapat lengan mikroskop. Fungsi lengan ini adalah untuk memegang mikroskop ketika diangkat. Seperti ini. Selanjutnya di bagian bawah, ini adalah kaki mikroskop. Kaki mikroskop ini adalah untuk menyangga tegak berdirinya mikroskop. Ya anak-anak, itu dia tadi bagian-bagian dari mikroskop. Nah, kalian harus hafal bagian-bagian mikroskop dan masing-masing fungsi dari bagian mikroskop tersebut ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah menggunakan mikroskop. Cara menggunakan mikroskop. 1. Ambil mikroskop dengan posisi tangan kanan memegang lengan dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Yang kedua, atur lensa okuler dan lensa objektif. Yang ketiga, atur cermin untuk mendapatkan cahaya. Yang keempat, siapkan preparat dan jepit di meja mikroskop. Yang kelima, atur fokus objek dengan memutar makrometer dan mikrometer. Yang keenam, putar revolver untuk mendapatkan bayangan yang lebih besar dengan mengganti lensa objektif. Baiklah, Ibu ulangi kembali bagian-bagian dari mikroskop. Tabung mikroskop berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Lensa objektif berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Lengan mikroskop berfungsi untuk pegangan saat membawa atau memindahkan mikroskop. Meja mikroskop berfungsi untuk meletakkan objek yang akan diamati. Kaki mikroskop berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Selanjutnya, revolver untuk memilih lensa objektif. Penjepit berfungsi agar objek tidak bergeser selama diamati. Makrometer atau pemutar kasar berfungsi untuk menaik turunkan tabung mikroskop dengan cepat. Mikrometer atau pemutar halus berfungsi untuk menaik turunkan tabung mikroskop secara lambat. Diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya, dan cermin berfungsi untuk memantulkan cahaya. Nah, anak-anak, itu dia tadi
pengenalan tentang mikroskop dan cara menggunakan mikroskop. Ibu harap kalian dapat mencatat materi dari video ini, juga menghafal nama-nama bagian mikroskop beserta fungsinya dan cara menggunakan mikroskop. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.